Market Analisis 28 September 2022. Kita akan lihat sejenak apa yang akan menggerogoti ataupun mendorong market untuk bergerak. Charles Evans, Presiden Fed Chicago, mengatakan dirinya gugup dikarenakan suku bunga yang mengalami kenaikan, tapi kemudian ada kekhawatiran terkait dengan resesi yang cukup meningkat. Kekhawatiran berkembang pada Fed yaitu dengan menaikkan suku bunga terlalu cepat sehingga akhirnya membuat bank sentral tersebut tidak akan dapat secara akurat menimbang dampak pergerakannya terhadap pasar. Evans sendiri mengakui ada keterlambatan dalam kebijakan moneter dan saat ini Fed sedang bergerak dengan cepat, tapi tidak menyediakan waktu yang cukup banyak untuk melihat setiap data yang dirilis secara bulanan. Berkaca tahun 94 dan juga 95, Fed sempat menaikkan suku bunga 300 basis poin selama 1 tahun. Dan saat ini, Fed sudah melakukannya dalam 7 bulan, sehingga masih memiliki peluang untuk melakukannya. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Evans masih mendukung jalur kebijakan Fed. Suku bunga acuan kemungkinan akan mencapai 4,5% di awal tahun depan, dan perkiraan rata-rata mencapai puncak suku bunga di bulan Maret. Evans menambahkan, jika keadaan menjadi lebih baik, maka Fed mungkin saja melakukannya lebih sedikit. Dari research, Ned Davis Research mengatakan 98% resesi global akan datang. NDR memproyeksikan peluang resesi global tersebut kemungkinan terjadi dan kecenderungannya atau peluangnya justru semakin besar. Analis dari NDR mengatakan bahwa pemodelan mereka menunjukkan peringatan resesi yang parah. Terakhir sempat terjadi tahun 2020 di awal pandemi dan juga selama Great Recession atau resesi hebat tahun 2008 dan juga 2009. Potensi tersebut akan meningkat untuk beberapa waktu di tahun 2023 dan berpotensi lebih banyak risiko penurunan di pasar ekuitas global. Dengan kinerja pasar yang buruk ditambah jatuhnya pound sterling ke level all-time low terhadap US dollar, maka hal ini memperburuk kekhawatiran terhadap kemunduran ekonomi global yang membayangi. Moody's juga mengingatkan terkait dengan Inggris bahwa pengetatan moneter yang lebih agresif berpotensi membebani pertumbuhan. Moody's menilai pemotongan pajak besar yang tidak didanai di Inggris akan menyebabkan defisit yang lebih tinggi secara struktural. Guncangan kepercayaan pasar sampai saat ini masih berlanjut dan timbul dari kekhawatiran pasar atas kredibilitas strategi fiskal pemerintah dan dikhawatirkan secara permanen bisa melemahkan keterjangkauan utang Inggris. Tentunya batas harga energi pemerintah secara langsung mengurangi tekanan inflasi dalam waktu dekat, tapi pendapatan diperkirakan akan menurun tahun ini dikarenakan inflasi. Tentunya pandangan ini mirip dengan apa yang disampaikan BOE, dalam hal ini adalah Gubernur Andrew Bailey, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa mendukung sementara waktu agar inflasi tersebut sedikit melunak. Namun, Moody mengingatkan bahwa stimulus fiskal besar yang tidak didanai dan juga inflasi impor yang lebih tinggi jika depresiasi sterling berlanjut akan mendorong pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif, dan tentunya ini akan mengakibatkan beban bagi pertumbuhan dalam jangka menengah. Sementara itu kabar bagus adalah dari Rusia yang kemungkinan diperkirakan akan mengurangi produksi 1 juta barrel per hari. Dan Rusia berpotensi akan mengusulkan hal tersebut di pertemuan OPEC mendatang di tanggal 5 Oktober. Dengan turunnya harga minyak dan juga bulan-bulan terakhir volatilitas pasar yang sangat parah, diperkirakan ini akan juga mendorong produsen OPEC lainnya di Arab Saudi berpotensi akan memangkas produksi. Dan kemungkinan bisa saja seperti apa yang dilakukan bulan lalu, di pertemuan mendatang akan kembali diusulkan kepada kelompok ataupun grup produsen OPEC+. Ya, kita lanjut dengan outlook dari DXY, di mana grafik H4 bergerak sesuai dengan ekspektasi, meskipun tidak terjadi penurunan diakibatkan potensi dari double top kemarin. Justru penurunan tetap tertahan atau terkekang di zona 113, dan ini mengakibatkan potensi berikutnya dari pola bullish triangle. Oke, dikarenakan harga sudah bergerak naik, kita belum tahu apakah ini bisa disimpulkan sebagai breakout atau tidak. Tapi yang jelas, satu candle sudah berada di atas, tapi masih dalam berbentuk candle doji, ataupun yang kita sebut dengan hanging man. Tapi kita lihat lebih dulu. Di grafik daily, candlestick justru membentuk pola, ya, dia adalah candlenya berbentuk hanging man juga, sehingga kemungkinan potensinya seharusnya kita akan mendapatkan potensi koreksi ataupun penurunan. Tapi lagi-lagi kami ingatkan bahwa kemungkinan penurunan tersebut akan relatif terbatas di zona tersebut. Jadi kalaupun misalkan terjadi penurunan, sebetulnya secara tidak langsung kemarin penurunan tersebut sudah terjangkau dan itu langsung rebound. Nah, untuk kali ini berarti ada kemungkinan dia tembus kembali lanjutannya dan itu menandakan kenaikan lanjutan di 114 atau bahkan lebih tinggi. Tentunya jika berkaca kepada status daily candle tersebut, maka di grafik H4 masih terbuka kemungkinannya untuk melanjutkan kenaikan tersebut.
Lalu kemudian kalau kita cek dari US Treasury Yield yang juga mengalami kenaikan, grafik H4 sudah berada di atas 0%. Nah, tentunya Anda masih ingat kemarin kita sudah sempat sebutkan selama dia tidak tembus di bawah 0,618 atau 61,8%, maka dia masih tetap dianggap mengalami kenaikan. Dan bahkan kemarin juga kita sudah lihat ada potensi untuk koreksi dan koreksi tersebut betul-betul terjadi dan langsung kemudian rebound dan juga tembus resisten. Nah, oleh karenanya sudah seharusnya dia akan menapaki tangga lanjutan untuk mulai kenaikan atau bisa saja short correction yang berarti penurunan terbatas sebagai koreksi singkat di area Fibonacci retracement 0% yang kini menjadi area support lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan tersebut. Nah, tentunya ini juga harusnya didukung oleh grafik daily di mana candlestick juga tetap berada di atas 0%. Nah, ini kondisinya yang hampir mirip dengan apa terjadi pada US dollar. Meskipun terjadi candlestick yang cukup menjuntai, dan ini kita sebutnya sebagai hangman setelah bullish candle, seharusnya kita akan dapatkan pola pembalikan ataupun pola penurunan. Tapi jika dilihat dari sisi lainnya, long bullish candle, kemudian kemarin terkoreksinya hanya mencapai 50% dari real body long wide, maka kemungkinan posisinya dia tetap akan dalam jalur kenaikan. So, untuk hari ini, kelihatannya kita akan mendapatkan tekanan yang lebih serius kepada pasar emas dan juga pound sterling, termasuk juga crude oil, yang beberapa waktu terakhir kita sempat melihat tertahan di beberapa zona support masing-masing.